Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pendidikan ekonomi di kelas 10 tentang kelangkaan ya. Eh, di sini kita bahas tentang kelangkaan. Apa sih tentunya penyebab kelangkaan? Kalau kita bahas tentang kelangkaan itu tentu ketika seseorang, kalau kita bahas tentang segi ekonomi ya, ketika kelangkaan itu akan menghasilkan ekonomi yang mahal. Artinya apa? Artinya ketika barang itu langka, harga itu akan naik gitu kan. Seperti itu kira-kira. Karena diperebutkan orang lain gitu. Jadi ya seolah-olah ketika diperebutkan ya kita bisa memberikan harga yang lumayan gitu ya. Karena kan langka, apalagi karena sulit gitu ya. Sulit dibuat misal contoh kalau kalau apa namanya? Contoh deh kurma di Indonesia pasti harganya mahal ketimbang di tempatnya, contoh di Arab Saudi gitu ya. Nah, di Arab karena apa? Karena di Arab itu eh, tempatnya gitu ya dan banyak di sana. Kalau di Indonesia nggak ada tuh apa namanya kurma gitu nggak berbuah di Indonesia. Contoh hal seperti itu. Atau enggak ketika bahas lebih luas lagi, contoh kelangkaan. Kelangkaan misal pas di musim kemarau air ya, itu kan sulit sekali tuh ketika kemarau air itu surut gitu kan. Nah ini akan jadi mahal gitu air itu akan langka. Nah itu akan jadi mahal gitu ya. Nah di sini kelangkaan BBM tentu menjadi hal yang menjadikan kelangkaan nanti karena BBM ini apalagi kalau sumbernya adalah tanah gitu ya, tambang tanah terus ya BBM apa ya motor ya mobil gitu ya, Pertamax Pertalite ya. Ketika langka itu akan berimbas kepada biaya dan berimbas kepada operasional negara kan gitu. Nah, sekarang beralihlah kepada mobil-mobil listrik atau motor-motor listrik apa untuk membackup, untuk mengurangi apa namanya, untuk solusi lah, solusi ketika kelangkaan BBM itu terjadi, motor udah masih bisa berjalan dengan adanya listrik gitu ya. Nah, dari sudut pandang ekonomi ya, pengertian kelangkaan tidak terbatas pada menghilangkan suatu barang dari pasaran. Kebanyakan barang yang dibutuhkan untuk hidup kita termasuk sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan terbatas atau langka. Artinya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan atau relatif kurang dibanding yang dibutuhkan. Apakah konsekuensi dari kenyataan tersebut? Tentu saja kita perlu mengeluarkan pengorbanan untuk memperolehnya. Di sini juga ada contoh sepatu, pakaian, tas, dan jam tangan tidak kita petik dari pohon. Ya, memang alam menyediakan bahan seperti kayu, pasir, tanah, minyak mentah, dan lain-lain. Tetapi untuk dapat menikmati kursi, buku, rumah, nasi, baju, mobil, dan lain-lain, sumber daya tersebut harus digali, diolah, dan diusahakan. Dan dikerjakan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dapat dapat kita simpulkan pengertian kelangkaan ya tentunya kelangkaan itu karena tadi bahan baku yang tidak ada itu ya apa namanya jadilah langka gitu. Kalau BBM itu bahan bakunya nggak ada nih gitu ya contoh. Terus lagi kalau bahan-bahan atau enggak ya bahan-bahannya kan yang pertama itu bahannya juga udah nggak ada ya gimana mau jadi kursi misalnya mau jadi rumah gitu ya kalau langka misalnya. Nah, misalnya kita nih, jumlah apa namanya, jumlah uang kita tertentu dengan minyak bumi jumlahnya tertentu misal kadang uangnya sedikit gitu ya, tapi, barang yang kita butuhkan banyak melimpah, nah itu bisa murah teman-teman. Artinya langka nggak bisa dibilang langka, tapi ketika kebalik, barangnya yang langka, sementara meskipun banyak duitnya, ya kita nggak bisa mendapatkan barang itu gitu, karena saking langkanya kan gitu. Apa sih penyebab-penyebab kelangkaan sumber daya itu? Tentunya eh, kalau saya bilang tentang langka berarti terbatas ya, bukan berarti langka itu nggak ada. Tapi langka itu ya terbatas, itu hanya ada beberapa gitu ya. Kalau kita kita bahas tentang penyebab kelangkaan sumber daya.
Itu pertama ada perbedaan letak geografis. Saya sampaikan waktu itu ketika daerah laut dengan daerah tidak ada laut atau pegunungan tentunya ya mereka akan membutuhkan ikan dan ikan ini akan mahal karena apa langka di sana nggak ada bahkan mungkin karena ikan-ikan tawar ada dan itu pun terbatas kan gitu. Sumber daya alam kita bahas tentang sumber daya alam minyak bumi lah di muka bumi itu kan contohnya minyak bumi ya. Ada daerah yang ada minyak, ada yang tidak, gitu ya. Ada daerah yang subur, ada yang gersang gitu ya. Kalau daerah konsepnya adalah geografis ya. Ada perbedaan ini menyebabkan kelangkaan sumber daya alam dan untuk mendapatkan sumber daya yang tidak apa namanya tidak terdapat di daerahnya diperlukan pengorbanan yang lebih besar ya. Kita membelinya kan gitu. Prosesnya lebih panjang lagi gitu ya. Misalnya daerah pegunungan ya berkapur sebagai Kabupaten Gunung Kidul ya. Itu di sana tuh apa namanya? Di sana tuh berkapur, banyak kapur, batu-batu kapur gitu. Sumber daya air sulit ditemukan. Karena apa? Karena di sana kapur, bukan tanah biasa, tanah-tanah seperti yang di kita gitu. Pada musim kemarau mereka tentunya agak berat tuh untuk air gitu. Karena agak sulit karena tadi apa namanya? Di Gunung Kidul itu apa namanya banyaknya kapur gitu. Masyarakat di sana harus membeli. Nah, tadi sih udah saya sampaikan juga ketika kondisi geografisnya atau enggak kondisi alamnya tidak memadai di kemarau hari, maka air ini akan menjadi komoditas, ya, artinya mahal gitu. Nah, perbedaan masyarakat dataran rendah yang bisa mengambil air di sumur gitu. Masih di daerah daerah rendah itu kan masih tercover oleh air mungkin seperti itu. Nah, ini kalau dari dilihat dari sudut pandang geografisnya. Geografis itu ke daerahnya gitu, wilayahnya gitu ya. Terus lagi ada cepat pertumbuhan penduduk. Nah, cepatnya pertumbuhan penduduk itu akan mempengaruhi kelangkaan. Nah, pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kepanjangan antara kebutuhan dibandingkan persediaan barang dan jasa. Nah, tentunya gejala ini sudah menjadi perhatian seorang ekonomi ya. Pada dasarnya waktu itu ada Thomas Herbert Malthus mengamati bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan produksi hasil pertanian. Kalau pertanian udah jelas ya, setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali dia akan panen. Tapi ketika pertumbuhannya cepat banget gitu, artinya pertumbuhan manusianya itu cepat sekali gitu ya. Tidak ada program KB bahkan seperti itu. Maka barang yang ada pun akan disebut langka karena apa? Banyak penggunanya gitu. Nah, ini dari apa? Penyebab kelangkaan gitu ya. Pertumbuhan penduduk. Kita bayangkan ya, ketika apa namanya pertanian itu atau enggak semakin hari nih, misal Indonesia nih ya, kalau enggak kebayang kalau enggak ada KB itu, bahasanya seperti itu kira-kira, atau enggak ada program keluarga apa berdua lebih baik dan seterusnya gitu ya. Nah, kita bayangkan ketika zaman-zaman dulu apa namanya satu keluarga itu bisa memiliki anak 12 bayangkan. Kalau sekarang-sekarang mungkin agak minim ya, paling 2 atau 3. Nah, zaman dulu apa namanya ketika pertumbuhan penduduk itu cepat dengan hasil pertanian yang begitu kumuh ya hasil pertanian yang zaman dulu ya ketika kita bayangkan ketika zaman dulu inovasi dari negara pun belum ada terkait dengan pupuk dan seterusnya gitu. Saya pernah apa namanya berdialog ya berkoordinasi atau berbincang dengan orang-orang sepuh yang sudah lama yang udah tua lah pada dasarnya mereka katanya gini ketika zaman dulu itu nggak ada pupuk, nggak ada apa. Kita hanya menanam padi dengan seadanya, dengan apa namanya, dengan hasilnya yang terbatas gitu. Artinya nggak maksimal semaksimal yang sekarang-sekarang ini karena ada bantuan dari pupuk gitu. Ada dorongan, ya. Ada perawatan dari pupuk gitu. Misalnya ada hama ya, hama itu serangga dan seterusnya. Ketika zaman dulu hama itu menyerang, yang akan terjadi adalah apa? Ya kebangkrutan panen gitu, gagalnya panen. Gitu. Nah, itu akan mempengaruhi, apalagi zaman dulu tidak ada program apa namanya keluarga berencana gitu. Ada yang satu keluarga anaknya 12, ya, bahkan satu satu kakak itu full ya, satu satu atau satu kertas itu full banget tuh waktu itu. Nah, itu apa? Itu akan apa namanya mempengaruhi dari kelangkaan sumber daya. Sumber daya apa namanya? Intinya lebih ke sumber daya lah ya. Karena banyak kan kalau saya bahas tentang sumber daya itu.
Nah, untuk kelangkaan juga dipengaruhi oleh kemampuan produksi. Kalau di perusahaan itu produksinya banyak kan, ya. Banyak produksinya, oke, ketika menyesuaikan dengan kondisi gitu ya. Kalau kemampuan produksi itu biasanya dilihat dari analisa data analisa dulu tuh. Oke nih, setahun terakhir atau 2 bulan terakhir kita penjualan kita meningkat sekian. Kita harus meningkatkan produksi ya, misal seperti itu. Karena mungkin minatnya banyak. Nih kalau kemampuan faktor produksi dalam proses pembuatan barang dan jasa mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Misalnya apa? Tenaga kerja yang manusia juga membutuhkan masa istirahat, bukan hanya mesin gitu ya. Misalnya manusia juga kadang sakit atau cuti. Selain itu mesin-mesin produksi bekerja dengan kapasitas tertentu. Ya, karena sekarang ini mungkin sudah tergantikan ya. Kelangkaan itu mungkin minimalisir karena ada solusinya, yaitu adalah mesin. Ya, ketimbang manusia tadi ada cuti, ada sakit dan seterusnya. Manusia itu terbatas lah. Nah, tentunya kemampuan produksi ini ketika produksinya itu rendah, ya, sementara peminatnya banyak, maka akan bisa dibilang tadi kelangkaan, menjadi faktor kelangkaan. Perkembangan teknologi yang tidak sama antara kita Indonesia dengan negara Amerika lah ya. Tentunya teknologinya berbeda ya. Apa mereka atau enggak apa ya negara mana ya yang lebih rendah lah. Oke lah Singapura ya. Singapura itu udah negara teknologi dia. Dia udah mengembangkan daerahnya itu atau negaranya itu sebagai negara yang apa namanya yang menghasilkan teknologi-teknologi gitu. Tentunya perkembangan teknologi di berbagai negara ya tentunya tidak sama ya. Indonesia seperti ini gitu ya. Ada di negara maju, ada juga negara masih berkembang gitu ya. Perkembangan teknologi juga berlangsung cukup cepat ya, sedangkan di negara berkembang, perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa lebih cepat daripada perkembangan teknologinya. Ya, di apa daerah perkembangan daerah itu akan kebutuhannya tentunya barang dan jasa itu lebih cepat daripada perkembangan teknologinya. Teknologinya belum ada tapi manusia udah punya kebutuhan untuk makan. Misal kalau kita lihat flashback ke zaman lama, zaman kuno, zaman dulu gitu ya. Dimana kita untuk apa namanya mengupas padi itu harus ditumbuhkan gitu. Karena apa? Karena teknologinya belum ada waktu itu. Artinya apa? Produksinya bisa lambat, bisa dikit gitu. Nah, ketika dengan teknologi ini yang sekarang-sekarang ini yang kita rasakan, ya mungkin menggiling padi itu punya apa bisa tinggal hitungan menit gitu atau jam gitu udah selesai gitu. Kalau zaman dulu kan kita harus ada effortnya yang luar biasa gitu ya, menumbuk sampai jadi ya, sampai bisa diolah sampai bisa dimasakkan gitu. Nah ini pengaruh dari teknologi itu akan mempengaruhi terhadap kelangkaan gitu. Apa aja sih yang langka di Indonesia contoh untuk saat ini? Teknologi ya. Teknologi, oke Indonesia masih mengadopsi teknologi-teknologi dari luar gitu ya. Kalau dari Indonesia itu sendiri kita belum bisa apa namanya membuat ya. Ya mungkin bisa, cuman nggak begitu apa banyak seperti negara-negara sebelah yang saya sampaikan tadi. Misal perkembangan teknologi yang tidak sama. Oke. Terus lagi yang mempengaruhi kelangkaan ini adalah bencana alam. Nah, kalau bencana alam itu apa namanya? Oke, kita bayangkan apa ya? Bencana alamnya oke COVID-19 ya kemarin pas COVID-19 itu. Pada dasarnya bencana alam merupakan faktor ya. Pertama, faktor yang berada di luar dugaan manusia ini tiba-tiba misteri ya. Dimana apa namanya? Sering bencana alam terjadi karena ulah manusia ya, manusia yang kurang menjaga keseimbangan alam. Kalau tadi dari segi penyakit COVID-19, terus lagi kalau apa tsunami lah di Aceh gitu ya, atau enggak di apalagi hal yang ringan saja. Eh, apa ya? Misal nih penebangan hutan secara liar atau penebangan hutan secara tidak menggunakan logika gitu ya. Harusnya daerah ini ditanamin pohon, ini malah ditebang gitu, jadilah longsor gitu ya. Nah, manusia mengambil kekayaan alam tanpa memperhatikan kelestariannya. Bencana alam menyebabkan rusaknya sumber daya yang ada, baik korban jiwa maupun rusaknya sebagai sumber ekonomi. Eh, apa namanya? Sumber ekonomi seperti bangunan usaha dan mesin-mesin produksi. Oke ya.
Bencana alam menyebabkan rusaknya sumber daya yang ada. Misal kalau kita bahas tentang contoh hal dari bencana alam ya, biasanya manusia itu egois terhadap diri sendiri, egois dia. Misal nih, saya lihat dari sepanjang jalan ini, kita pegunungan nih daerah kita ini. Di bawah jalan itu udah ada yang retak nih, di bawahnya pepohonan itu ditebang. Kita hitung 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan atau bahkan bulan aja, dia udah pasti akan ada pergeseran. Karena apa? Karena pohon-pohonnya ditebang sampai merata habis. Apalagi yang lebih parah itu batu-batuan di gunung ditambang oleh mereka. Itu apa? Akan menghasilkan apa? Bencana alam nantinya, gitu ya. Sehingga apa? Tanah itu tidak kuat, gitu kan. Terus lagi akan menimbulkan banyak kerugian terhadap manusia lainnya gitu ya. Yang terbebani manusia. Misalnya nih, tadi pegunungan di apa? Ditambang atau batunya ditambang gitu ya. Nah, itu akan menjadikan longsor atau bisa bisa aja menimpa dari gunung itu batunya itu ke bawah, itu bisa aja seperti itu. Atau bahkan contoh hal kecilnya tadi di bawah jalan si apa tanaman-tanaman atau pepohonan itu dibabat habis gitu, ditebang habis. Itu akan menghasilkan bencana ya nantinya. Siapa yang dirugikan? Masyarakat nantinya gitu ya. Meskipun memang itu milik tanah orang lain gitu ya. Tapi harusnya langsung ditanam kembali atau di apa? Di selang skar sih ketika mungkin ketika usianya di sekian atau enggak adanya bantuan dari pemerintah gitu. Artinya pemerintah itu bekerja sama dengan pihak masyarakat untuk menjaga gitu ya. Jangan hanya kita disuruh menjaga tapi pemerintah tidak hadir di situ gitu. Karena kan daerah pegunungan itu tentunya apa namanya mereka mata pencahariannya atau enggak bahasanya adalah perekonomiannya dihasilkan dari pertanian, dan pertanian itu kadang ya tadi dari perkebunan ya, kalau hasilnya bagus perkebunan, tapi kalau kadang jelek gitu ya, ya mungkin mereka berasumsi atau berpindah dari usaha itu menjadi usaha pohon gitu. Dia menanam pohon di tahun sekian dia harus ditebang untuk menghasilkan apa namanya value atau nilai atau uang gitu ya, atau ekonomi bahasanya. Untuk membangun atau mengadakan kembali sumber daya yang rusak akibat bencana alam dibutuhkan waktu yang cukup lama dan uang yang tidak sedikit ya. Ya tadi misal robohnya jalan amblas sehingga tidak bisa beroperasi mobil-mobil atau kendaraan. Di sini ada bencana alam merusak berbagai sumber daya ekonomi. Contohnya ini adalah bangunan ya. Misal nih bangunan ini ya tadi misal gara-gara apa namanya apa tanahnya longsor gitu ya sehingga ambruk lah gitu. Dua hal yang diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan, bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dan bahwa barang pemenuhan kebutuhan terbatas jumlahnya. Kalau nggak diproduksi ya nggak bakal ada kan gitu. Itu artinya apa? Terbatas. Manusia nggak bisa dibilang apa namanya memiliki kebutuhan yang terbatas. Enggak, mereka tidak terbatas kebutuhannya. Dia harus makan setiap hari, dia harus minum setiap hari, dia harus apa namanya menyesuaikan hidup setiap hari. Nah, di situ terjadi sebuah keadaan yang dinamakan kelangkaan ketika barang itu tidak ada. Dari dua kenyataan tersebut tentunya apa namanya timbullah inti persoalan ekonomi, yaitu bagaimana dengan sumber-sumber yang jumlahnya terbatas. Ya, kebutuhan manusia beraneka ragam dapat dipenuhi. Gitu ya. Oke, oke, saya rasa cukup. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran tentang jenis-jenis sumber daya ekonomi. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat meskipun teman-teman masih bekerja ya. Teman-teman apa namanya? Teman-teman kuat ya, teman-teman hebat ya. Saya rasakan itu teman-teman sambil bekerja, teman-teman sambil belajar ya. Jadi teman-teman double ya. Kalau orang-orang bekerja untuk apa namanya? Untuk berpoya-poya gitu. Tapi teman-teman bekerja untuk membantu keluarga dan belajar untuk apa namanya untuk mempersiapkan diri untuk di masa depan begitu kira-kira. Demikian, terima kasih teman-teman, tetap semangat, mari upgrade diri kita, jangan jangan malu dalam
hidup tapi selalu berkarya untuk hidup. Demikian, terima kasih.